sekalian, senang sekali pagi hari ini setelah 3 minggu online kita bisa onsite lagi, bertatap muka, berjumpa dengan saudara-saudari seiman. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau memuji, menyembah Tuhan dengan segenap hati kita dan dengan penuh rasa syukur kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Hanya dekat Allahmu, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu,
Bapa kami yang ada di dalam surga, kami hari ini mau memuji menyembah Engkau. Kami mau meninggikan nama-Mu, kami mau bersorak-sorai, kami mau mengagung-agungkan Engkau pada pagi hari ini di ibadah raya yang kedua ini. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami tahu Engkau akan menjamah, memberkati kami. Kami tahu Engkau akan menyatakan mujizat-Mu. Kami tahu Engkau akan menyatakan pribadi-Mu, kuasa-Mu, kedahsyatan-Mu hari ini Tuhan. Oleh sebab itu urapi hamba-hamba Tuhan yang melayani kami. Urapi kami semua umat-Mu yang hari ini benar-benar merindukan Engkau. Hadir, jamah, nyatakan kemuliaan-Mu. Lawat kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Haleluya. Amin. Amin. Boleh pandang sampai dengan sukacita. Kita sudah tidak saling berjumpa 3 minggu. Mungkin bisa lebih. Puji Tuhan. Kita mau puji Tuhan dengan sukacita.
berbuat baik. Terima kasih Tuhan. Ajar kami terus bersyukur kepada Engkau dan menghargai setiap waktu. Engkau berkenan kepada kami Tuhan. Karena Kau Tuhan adalah yang terbaik. Haleluya. Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku.
bersyukur kalau pada pagi hari ini kami kembali dapat datang dan hadir bersama-sama beribadah di dalam rumah Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan indah yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat menikmati kehadiran-Mu dan jamahan-Mu. Hamba berdoa agar Roh Kudus menjamah hati kami semua, menolong kami, membuka pikiran dan hati kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Kau akan berbicara kepada kami Bapa. Hamba menaklukkan setiap pikiran dan hati kami kepada Kristus, dan melumpuhkan setiap benteng yang dibangun oleh keangkuhan hidup manusia, dan menaklukkannya kepada Kristus. Engkau yang berotoritas pada pagi hari ini ya Bapa, dan biarlah Yesus yang ditinggikan dan dipermuliakan. Roh Kudus akan menjamah hati kami dan membawa kami mengenal dan mengasihi Tuhan. Kami serahkan seluruh waktu ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang akan bekerja dengan luar biasa pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau akan menyucikan dan menguduskan hati dan pikiran hamba-Mu, lidah bibir hamba-Mu Tuhan, sehingga apa yang hamba sampaikan akan merupakan isi hati daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur ya, sudah 3 minggu nggak ketemu, dan mau nggak mau harus online, sehingga kita sekarang dapat kembali berjumpa di ibadah yang onsite ya, bertemu muka dengan muka. Puji Tuhan, pada hari ini saya akan berbicara dengan judul Eben Haeser ya. Eben Haeser. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Kata-kata ini muncul di dalam pikiran saya dalam beberapa hari ini. Sampai saya bingung, kenapa Tuhan bilang terus-menerus tentang Eben Haeser gitu ya. Dan saya menemukan sesuatu yang sangat istimewa dalam cerita ini Bapak Ibu. Ternyata kata Eben Haeser ini hanya ditemukan di dalam 3 pasal di dalam kitab 1 Samuel. Saya berpikir pada waktu saya mulai mau menyusun firman Tuhan ini, ceritanya hanya menceritakan tentang kemenangan yang diperoleh oleh bangsa Israel. Tetapi ternyata tidak. Mengapa? Karena kalau Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu membaca kitab 1 Samuel pasal 4 sampai pasal 7. Dalam kitab ini diceritakan dan diberitahukan bahwa ternyata nama Eben Haeser ini adalah nama satu tempat, yang dalam bahasa Ibrani artinya batu pertolongan. Dan ini adalah satu tempat kuno di Israel yang dicatat di dalam Alkitab, khususnya di dalam kitab 1 Samuel. Mengapa kitab ini dicatat, tempat ini dicatat? Karena merupakan tempat beberapa pertempuran antara bangsa Israel dengan bangsa Filistin. Jadi Bapak Ibu Saudara, ternyata kata Eben Haeser ini adalah satu kata yang merupakan artinya batu pertolongan. Awal tadi saya bilang, saya pikir ini istilah yang dipakai oleh Samuel ketika orang Israel mengalami kemenangan. Tetapi ternyata tidak. Memang ada satu tempat yang namanya Eben Haeser ini, dan yang artinya adalah batu pertolongan. Ini sangat menarik Bapak Ibu. Mengapa? Karena saya rindu setelah Bapak Ibu Saudara mendengarkan firman Tuhan ini tentang Eben Haeser ini, mengetahui bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita apapun yang terjadi. Dia tidak akan pernah berubah sekalipun kehidupan kita mengalami perubahan. Apakah kita hidup di dalam hidup yang penuh dengan keberhasilan atau kita hidup di dalam kegagalan. Mari Bapak Ibu kita buka di dalam 1 Samuel pasal 4 ayat 1 sampai dengan 11. Cerita Eben Haeser ini diawali dari pasal ini. Menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang tabut Tuhan yang dirampas. Sedih banget cerita awalnya ini. Tapi mari yuk kita membacanya bersama-sama. Bapak Ibu, kita akan membacanya mulai dari ayat 1b sampai dengan ayat yang ke-11 ya. Nanti saya akan baca 1b, Bapak Ibu baca ayat 2 dan seterusnya sampai dengan ayat yang ke-11. Firman Tuhan mengatakan seperti ini.
orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenhaeser, sedang orang Filistin berkemah di Afek. Ayat 2. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran hebat, terpukullah orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, "Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita." Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo. Lalu mereka berangkat dari sana, tabut perjanjian Tuhan yang bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, ada di sana dekat tabut perjanjian. Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring sehingga bumi bergetar. Ayat 6. Dan orang Filistin yang mendengar bunyi sorak itu berkata, "Apakah bunyi sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu?" Ketika ketahui mereka bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu, ketakutanlah orang Filistin, sebab kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu. Dan mereka berkata, "Celakalah kita, sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu." Celakalah kita, siapakah yang menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat itu? Inilah juga Allah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai-bagai tulah di padang gurun. Kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki, hai orang Filistin, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu, seperti mereka dahulu menjadi budakmu. Berlakulah seperti laki-laki dan berperanglah. Ayat 10. Lalu berperanglah orang Filistin, sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing di kemah. Amatlah besar kekalahan itu. Dari pihak Israel gugur 30.000 orang pasukan. Lagi pula tabut Allah dirampas, dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas tewas. Bapak ibu saudara, kalau melihat dalam cerita ini, ada dua sisi yang terjadi ternyata dalam kisah Ebenhaeser ini. Yaitu sisi ketika bangsa Israel mengalami kekalahan dari ayat yang kita baca pertama, dan nanti di dalam pasal yang ke-7 ketika bangsa Israel mengalami kemenangan. Yang menarik dalam kisah ini adalah bahwa Ebenhaeser bukan hanya menjadi tempat di mana bangsa Israel mengalami kemenangan, tetapi juga menjadi tempat di mana bangsa Israel mengalami kekalahan. Dan tabut perjanjian yang tadi kita baca, lambang kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Israel direbut oleh bangsa Filistin dan dijadikan barang sitaan. Bapak ibu ini kita menjadi satu pertanyaan. Mengapa? Karena kalau Ebenhaeser ini berbicara tentang batu pertolongan, mengapa bangsa Israel dapat mengalami kekalahan? Kalau perhatikan di dalam ayat 7 dan ayat 8 dalam pasal 4 tadi, Bapak Ibu akan melihat bahwa bangsa Filistin sebetulnya begitu ketakutan ketika tabut perjanjian sampai di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu, sebenarnya kita harus tahu bahwa bangsa Israel bisa saja mengalami kemenangan. Namun, apa yang sebetulnya terjadi karena sikap penghormatan bangsa Israel kepada tabut perjanjian Allah telah berubah, bangsa Israel berpikir bahwa jika tabut perjanjian dibawa ke tengah-tengah mereka, maka akan terjadi kemenangan yang besar. Saudara lihat, ini menjadikan justru malah mereka menjadi kalah. Mengapa? Karena mereka menjadikan Allah sebagai tameng, sebagai jimat, sebagai apapun istilahnya ketika mereka mengalami situasi yang berat dan terdesak. Istilah katanya adalah mereka hanya datang ketika ada dalam masalah dan pergumulan.
Bapak Ibu kalau perhatikan dalam cerita ini, sikap apa yang seharusnya kita miliki dalam kisah Eben Haeser ini? Yang pertama, saudara harus tahu bahwa kita harus memiliki sikap takut akan Tuhan yang benar dalam setiap aspek kehidupan kita. Saudara bayangkan situasi pertempuran saat itu. Mereka sedang mengalami kekalahan yang besar. Dan perjalanan dari tempat tabut perjanjian itu menuju kepada Eben Haeser itu hanya hampir kurang lebih 1 hari perjalanan. Tapi ketika tabut perjanjian itu datang, dikatakan Alkitab bumi bergetar karena orang-orang Israel bersorak-sorai. Lihat ini, bersorak-sorai karena menganggap bahwa mereka akan memiliki kemenangan. Tapi pada akhirnya mereka kalah. Ini satu sikap yang sangat menyedihkan. Mengapa? Karena sikap ini lebih condong kepada sikap menjadikan tabut perjanjian sebagai jimat kemenangan bagi orang Israel. Ketika mereka mulai mengalami kekalahan di dalam peperangan. Sedangkan kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, sikap mereka sebetulnya tidak menghormati Allah dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu bisa buka dengan saya di dalam 1 Samuel pasal yang kedua. Walaupun mungkin kita nggak akan baca seperti tadi karena ini ayat yang cukup panjang. Dari ayat 12 sampai ayat 17 saya akan bacakan dengan cepat. Ini cerita tentang orang-orang yang membawa tabut perjanjian itu, yaitu Hofni dan Pinehas, anak-anak Imam Eli. Ayat 12 dikatakan seperti ini. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, "Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja." Apabila orang itu menjawabnya, "Bukankah lemak itu harus dibakar lebih dahulu, kemudian barulah diambil bagimu sesuka hatimu?" Maka berkatalah ia kepada orang itu, "Sekarang juga harus kau berikan. Kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan." Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Saudara, kalau lihat dalam cerita di dalam ayat ini, ketika kisah Eben Haeser diawali dengan kisah yang menyedihkan, kisah yang dimulai dengan penuh kedukaan, kemalangan di tengah-tengah bangsa Israel, terutama di dalam cerita ini adalah keluarga Imam Eli, pemimpin bangsa Israel pada masa itu. Bapak Ibu perhatikan di dalam pasal yang keempat, ayat yang ke-21, cucunya itu sampai dinamakan Ikabod. Artinya telah lenyap kemuliaan dari Israel. Mengapa? Karena tabut Allah telah dirampas. Karena mertuanya telah mati. Suaminya juga sudah mati. Dan kalau lihat seperti ini Bapak Ibu, bagi orang-orang Israel pada masa itu, Ikabod itu seperti kehilangan harapan. Lenyap kemuliaan dari Israel. Lenyap tabut perjanjian lambang kehadiran Allah. Lenyap pemimpin bangsa Israel, Imam Eli yang meninggal. Lenyap harapan karena pemimpin rohani, yaitu Pinehas, anak Imam Eli, juga meninggal dalam peperangan. Saudara bayangkan ini. Seharusnya Eben Haeser, batu pertolongan itu, menjadi sumber pertolongan yang dahsyat. Tapi mengapa ketika peristiwa pertama kali ini terjadi, ini diawali dengan kisah yang menyedihkan? Saudara, karena bangsa Israel sudah kehilangan sikap takut akan Tuhan yang benar. Sikap takut akan Tuhan yang benar
Bukan berbicara tentang ketakutan yang kita alami seperti saat melihat hewan-hewan atau hal-hal yang menakutkan kita. Takut akan Tuhan lebih berbicara tentang sikap penghormatan kita kepada Tuhan. Begitu takutnya kita, sehingga kita takut untuk melukai hati Tuhan. Sehingga kita selalu bertindak dengan benar dan tidak melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Kebayang gak saudara? Di dalam praktek kehidupan kerohanian mereka, orang-orang Israel tidak menghormati Tuhan. Tidak mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Bahkan para pemimpin rohaninya, pakai tanda kutip, dengan serakah mencucukkan garpu mereka yang carangnya 3 seperti itu untuk mengambil persembahan umat Israel. Teladan yang diturunkan yang begitu menurut saya sangat-sangat luar biasa buruknya. Tapi ketika mereka dalam peperangan, mereka kalah. Mereka baru ingat sama tabut perjanjian. Dan mereka membawanya ke tengah-tengah peperangan. Hanya untuk apa? Hanya untuk dijadikan jimat oleh mereka sebagai sumber kemenangan. Saudara, lihat ini. Nama Ikabod yang diberikan kepada cucu Imam Eli ketika seakan menjadi lambang dari hilangnya harapan Israel. Tidak ada harapan, tidak ada Allah yang menjadi tumpuan mereka. Lambang kehadirannya, tabut perjanjian yang mereka bisa lihat pun sudah disita oleh bangsa Filistin. Tapi ingat ini saudara, waktu bangsa Filistin mengerjakan hal ini dilakukan karena mereka berpikir Allah orang Israel itu adalah Allah yang kecil. Tapi dengarkan saya hari ini, itu tidak benar. Saudara harus baca pasal yang ke-6. Tuhan itu membela dirinya sendiri, saudara. Ketika dia ditempatkan di tengah-tengah kuil Dagon, kuil orang Filistin, itu patung Dagonnya jatuh, saudara. Gak ada yang sentuh. Hari kedua ditegakkan lagi, kepalanya terpenggal, tangannya terpenggal, saudara. Takut mereka. Gak ada yang berani sentuh. Saudara mungkin berpikir, oh itu membuktikan bahwa Tuhannya Israel kecil. Tidak. Tuhan tidak mau namanya hanya dijadikan jimat atau tameng oleh orang Israel. Dia mau, dia rindu umatnya memiliki rasa takut yang benar akan Tuhan. Penghormatan yang benar akan Tuhan. Tahu bahwa Tuhan itu harus dihormati di dalam setiap perkataan, tingkah laku, pikiran, dan hati kita. Saudara harus baca cerita ini. Mengapa? Karena ketika Tuhan menegakkan namanya di tengah-tengah orang Filistin, 7 bulan, cukup 7 bulan, mereka itu semuanya kena sakit borok, barah di seluruh tubuhnya. Tanah mereka, hasil tanah mereka dimakan oleh tikus. Sampai dikatakan ketika mereka mau mengembalikan, mereka sampai bilang, kami gak tahan. Kenapa kalau ada tabut perjanjian di sini kami gak tahan? Kami mau kembalikan saja. Saudara tahu cerita tabut perjanjian itu dinaikkan di atas gerobak, bukan gerobak ya, di atas kereta kuda. Walaupun yang bawanya itu lembu. Lembunya itu adalah lembu yang gak pernah kemana-mana, lembu yang sedang menyusui. Jadi dia cuma tinggal di rumah, dia gak tahu jalan. Cuma dikatakan begini sama si rajanya, kalau memang ini berasal dari bangsa Israel, maka lembu ini akan membawa pulang tabut perjanjian ke bangsa Israel. Saudara tahu apa yang terjadi? Balik saudara. Tabut perjanjian itu, lembu yang gak pernah kemana-mana, yang kerjanya di rumah nyusuin anaknya, dia membawa pulang tabut perjanjian tepat ke bangsa Israel. Saudara dengar ini. Ebenezer menceritakan kepada kita, Tuhan adalah batu pertolongan yang teguh. Dia tidak pernah berubah.
Siapa yang berubah? Orangnya, kitanya. Di dalam cerita ini yang pertama yang ingin diberitahukan, ketika kita kenal dan dengar cerita ini, saudara harus tahu bahwa ketika kita mengasihi Tuhan, kasihilah Dia dengan sikap penghormatan yang benar. Saudara, kita tidak bisa main-main sama Tuhan. Kita gak bisa bilang sama Tuhan, saya bisa menghormati Tuhan di gereja, tapi di luar gak bisa saudara. Itu bohong. Kenapa? Karena Tuhan melihat apapun yang kita kerjakan dan lakukan di dalam hidup kita. Dia Allah yang tidak bisa dibohongi. Dia Allah yang tidak curang. Nanti saudara akan saya kasih ayat-ayatnya. Dan Dia tahu di dalam setiap apapun yang kita kerjakan dan lakukan. Saudara, Ebenezer ini saya tadi katakan punya dua sisi yang menarik. Sisi yang pertama, seharusnya kita menjadi orang-orang Kristen yang tadi saya katakan tidak boleh hanya memiliki Tuhan, memanggil nama Tuhan ketika kita terdesak. Seharusnya kita mengenal, kita mengasihi Tuhan. Kita sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita, pengiringan kita kepada Tuhan. Saudara tahu, Ikabod bukan hanya menjadi lambang Allah telah meninggalkan mereka karena mereka telah bersikap tidak menghormati Tuhan. Tetapi Ikabod juga menjadi lambang bahwa Tuhan dapat membela dirinya sendiri. Dia dapat membela kebenarannya. Dia bisa membela kekuasaannya. Dia adalah Allah yang tidak dibatasi oleh tempat, ruang, dan waktu. Dan itulah Allah yang kita sembah saudara saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Pada masa kini banyak orang Kristen menjadikan kehidupan kekristenan hanya sekedar slogan agama belaka. Banyak orang tidak sungguh-sungguh dalam kehidupan iman mereka. Mereka menjadi orang yang seperti Matius 7 ayat 21. Berseru kepada Tuhan, 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 bukankah aku telah melakukan ini, bernubuat demi namamu? Aku melakukan mujizat demi namamu. Tapi Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Mengapa saudara? Karena dalam konteks ayat itu, nama Tuhan sedang dijadikan jimat. Dijadikan alat untuk mencapai kesuksesan hidup mereka. Saya berharap saudara tidak melakukan hal ini. Mereka sering melakukan hal-hal yang berdosa dan kemudian menjadikan Tuhan sebagai jimat keberuntungan mereka agar hidup mereka tetap diberkati Tuhan. Hati-hati saudara. Hati-hati agar kita tidak melakukan hal ini. Hidup takut akan Tuhan tidak boleh hanya menjadi sekedar ucapan di mulut dan di bibir saja, tetapi tidak pernah turun sampai ke dalam hati dan pikiran kita. Bahkan tidak pernah mengubah kehendak dan perilaku kita untuk memuliakan Tuhan. Jangan sampai kita mengalami Ikabod. Kemuliaan Tuhan lenyap dari kehidupan kita secara pribadi. Saya akan masuk ke dalam sisi yang kedua. Sisi yang pertama tadi sisi yang sangat menggenaskan, menyedihkan ceritanya. Tapi yang kedua yang saya ingin beritahukan adalah apa yang harus kita lakukan ketika kita memiliki Tuhan sebagai batu pertolongan kita. Dalam kisah yang kedua tentang Ebenezer ini, bangsa Israel telah memiliki sikap yang benar tentang takut akan Tuhan. Buka di dalam 1 Samuel pasal yang ke-7, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12. Ini kali ini Samuel yang membawa satu batu secara khusus. Ini bukan nama tempat, tapi ketika dia meletakkan batu itu, dia mengatakan bahwa sampai di sini Allah menolong kita, Tuhan menolong kita. Saya akan bacakan dengan cepat Bapak Ibu, ya, supaya kita tidak terlalu banyak membaca ayatnya. Dalam ayat 10 sampai dengan ayat 14. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu,
Majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai ke hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu, lihat ini, dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenhaeser. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad. Dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Saudara, kalau lihat dalam kisah yang kedua ini, dalam pertempuran yang melawan bangsa Filistin di sini, bangsa Israel melakukan tindakan yang benar. Mereka meminta Samuel untuk berdoa kepada Tuhan agar memberikan kemenangan kepada mereka. Hasilnya adalah kemenangan mutlak yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. 1 Samuel 7 ayat 13 memberitahukan kepada kita bahwa orang Filistin ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Sampai Samuel akhirnya mengambil satu batu, meletakkannya antara kota Mispa dan Yesana sebagai satu peringatan bahwa dia adalah batu pertolongan yang sampai di sini Tuhan selalu menolong kita. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesianya saya sempat mikir, kenapa ngomongnya sampai di sini? Berarti seterusnya Tuhan nggak nolong kita lagi dong? Ternyata bukan, Bapak Ibu. Di dalam beberapa terjemahan dikatakan bahwa ini adalah this marks. Ini menandai, tempat ini menandai pertolongan Tuhan. Artinya Tuhan selalu siap menolong dalam peristiwa demi peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dengar ini, Tuhan tidak pernah berhenti menolong dan menyertai bangsa Israel dalam peperangan. Setiap masalah-masalah yang mungkin terjadi, Dia selalu ada dan menyertai mereka. Ebenhaeser berarti tanda bahwa Tuhan selalu siap untuk menolong. Batu pertolongan di dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah berhenti menolong dan menyertai kita. Tuhan tidak pernah berhenti memberkati dan memberikan kemenangan kepada kita. Haleluya. Pelajaran yang sangat penting, Bapak Ibu. Yang kedua adalah miliki Tuhan dalam setiap musim kehidupanmu. Saudara, saya suka di dalam Amsal 21 ayat 31. Tapi sayangnya rupanya dalam terjemahan bahasa Indonesia agak berbeda dengan terjemahan yang saya baca. Coba diklik, dikasih lihat kok. Amsal 21 ayat 31. Lihat ini ya, kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Di dalam terjemahan The Message yang saya baca nih, katakannya begini. Do your best, prepare for the worst, then trust God to bring victory. Artinya, saya senang dengan ayat ini, katakan apa? Ketika hidup kita memiliki Tuhan, ketika kita hidup dalam takut akan Tuhan, do your best. Lakukan yang terbaik dalam hidupmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, apa yang dipercayakan Tuhan di dalam hidupmu, lakukan yang terbaik, do your best. Tapi yang keduanya bagus, prepare for the worst. Kenapa prepare for the worst? Karena dalam hidup kita ada banyak hal yang terjadi di luar dari kontrol hidup kita. Banyak hal yang terjadi tidak mungkin, kadang gak bisa kita kuasai, gak bisa kita atur. Seperti sakit, penyakit, kehilangan orang-orang yang kita kasihi, dikecewakan oleh orang-orang sekeliling kita, dan bahkan kejadian-kejadian yang ada di luar dari kekuasaan kita. Seperti penyakit COVID-19, bencana alam. Semua itu bisa terjadi dalam hidup kita. Tapi saudara, lihat ini yang bagian terakhir.
harus jadi kunci yang melakukan apa yang akan kita kerjakan dalam hidup kita sehari-hari. Dan trust God to bring victory. Artinya, percayakan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Untuk apa? Untuk membawa kemenangan. Miliki Tuhan dalam setiap masa hidupmu. Miliki Tuhan dalam setiap musim hidup kita. Kunci kemenangan itu bukan pada kata do your best. Bukan pada kata prepare for the worst. Bukan. Tapi pada kata trust God to bring victory. Percayai Tuhan, saudara. Tanpa embel-embel dan motivasi apapun. Selain mengasihi dan menghormati Tuhan dengan kehidupan kita. Tugas kita sebagai orang percaya, ketika kita hidup takut akan Tuhan, kita harus melakukan yang terbaik. Saudara gak bisa lakukan setengah-setengah dan mengatakan ini yang terbaik. Tuhan tidak. Tuhan tahu motivasi hati kita. Tuhan tahu pikiran kita. Tuhan tahu apa yang kita rencanakan. Tugas kita sebagai orang percaya, do your best, lakukan yang terbaik. Tapi dikatakan lagi, prepare for the worst. Tetap siap-siap, jaga-jaga untuk hal-hal buruk yang mungkin terjadi. Tapi dikunci dengan yang terakhir, trust God to bring you victory. Percayai Tuhan. Miliki Dia dalam setiap musim hidup kita. Saudara, kita tidak tahu apa yang mungkin bisa terjadi dalam hidup kita. Tapi pelajaran utamanya dalam kisah Ebenezer ini, apapun yang terjadi dalam kisah hidup manusia, Allah kita yang besar yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus tidak pernah berubah. Dia Allah yang tidak berubah kemahakuasaannya. Pertolongannya yang kekal, penyertaannya itu seharusnya menjadi jaminan bahwa Allah adalah batu pertolongan yang menandai setiap pertolongan yang diberikannya dalam hidup kita. Apakah kita sudah menandai tempat-tempat di mana Tuhan telah menolong kita dan selalu bersyukur dengan setiap apapun yang kita alami? Saya akan menutup firman Tuhan tentang Ebenezer ini dengan kisah Yusuf. Yusuf adalah seorang yang hidupnya disertai oleh Tuhan. Dan saudara harus tahu bahwa ketika Yusuf dalam kondisi yang terpuruk, dia menjadi seorang budak di Mesir. Orang-orang sekelilingnya, catat ini, walaupun di Indonesia bahasa Indonesia tidak jelas, tapi saudara baca dalam terjemahan The Message bahasa Inggris, dikatakan bahwa orang-orang sekelilingnya tahu bahwa Yusuf itu disertai oleh Tuhan. Kata yang dipakai adalah his master recognize. Mengenali, tahu dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan beserta dengan Yusuf. Melihat, dia pakai kata saw, melihat bahwa Tuhan bekerja dalam setiap hal yang baik. Lihat ini. Was working for good in everything Joseph did. Artinya ketika Yusuf bekerja, ketika menghasilkan sesuatu yang baik, everything he did, apapun yang dia lakukan, itu menghasilkan yang baik. Saudara, orang pemimpinnya ini, Potifar ini, orang yang tidak kenal Tuhan, dia bisa melihat dan mengenali bahwa Tuhan beserta dengan Yusuf. Dan dari saat itu, dikatakan, ketika Potifar menempatkan Yusuf naik, dikatakan Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Dan saya suka kata ini, the blessing of God, berkat Tuhan, spread over everything he owned. Saudara, berkat Tuhan spread, mengalir, menyebar di dalam setiap apapun yang dia miliki, saudara. Karena Yusuf mengerjakannya, do your best, prepare for the worst, tetapi trust God in everything you do for God fixed story. Menyebar, saudara. Berkat Tuhan itu
spread, menyebar. Sama seperti ketika kita ngolesin apa tuh? Selai. Merata di dalam setiap aspek hidup kita. Wow, saudara. Saya harus bacain. Dalam kehidupan Yusuf yang begitu terpuruk, ketika dia menjadi seorang budak di Mesir, Tuhan selalu menyertai kehidupannya. Sehingga walaupun Yusuf adalah seorang budak, bayangkan ini, ia menjadi seorang budak dengan kedudukan tertinggi, yaitu melayani tuannya secara pribadi dan menjadi pengelola semua usaha tuannya. Ketika dia akhirnya harus masuk penjara, Yusuf menjadi orang dengan kedudukan tertinggi di penjara. Seorang yang dipercaya oleh kepala penjara. Yusuf mengelola semua penjara dan usaha yang dimiliki kepala penjara tersebut. Bahkan dikatakan kepala penjara tersebut bahkan tidak pernah memeriksa, tidak pernah mengecek pekerjaan Yusuf. Karena dia tahu Yusuf disertai oleh Tuhan dan dia dapat dipercaya. Saudara, ketika Yusuf dipanggil untuk menghadap Firaun, untuk mengartikan mimpi Firaun, Yusuf berakhir menjadi tangan kanan Firaun, orang kepercayaan Firaun. Firaun mengatakan saat itu, ketika Yusuf baru keluar dari penjara, tidak ada seorang pun yang memiliki kualitas seperti yang dimiliki Yusuf dalam pengalaman dan hikmat. Siapa Yusuf waktu Firaun berkata demikian? Seorang budak, seorang tawanan dalam penjara. Tapi penyertaan Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan Yusuf membuat Firaun melihat Yusuf dalam sudut pandang yang berbeda. Saudara, Yusuf menjadikan Tuhan sebagai Ebenezer-nya, batu pertolongannya memimpin Yusuf dalam setiap langkah kehidupannya. Dalam masa yang berat ketika ia dijual sebagai budak sampai menjadi penguasa di Mesir, diperkirakan 13-20 tahun, Potifar mengetahui Yusuf disertai oleh Tuhan. Pemimpin kepala penjara itu tahu bahwa Yusuf disertai oleh Tuhan. Saudara, dalam sisi yang kedua, Yusuf juga adalah orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Ketika Yusuf diajak istri Potifar untuk melakukan dosa, jawaban Yusuf itu membuat kita tahu bahwa dia takut akan Tuhan. Apa yang dia jawab? Dalam bahasa Indonesia mungkin tidak terlalu, saya katakan tadi tidak terlalu jelas. Dia cuma bilang, bagaimana mungkin saya menghancurkan kepercayaan Potifar dan berdosa melawan Tuhan. Ada dua sisi yang dilihat sama Yusuf. Yang pertama, bagaimana mungkin saya menghancurkan kepercayaan orang yang mempercayai saya. Dan yang kedua, bagaimana mungkin saya berdosa melawan Tuhan. Jawaban Yusuf dan keputusan Yusuf memberitahukan kepada kita bahwa dia adalah orang-orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Itu sebabnya kepala penjara gak pernah cek pekerjaannya Yusuf. Karena dia tahu Yusuf bisa dipercaya. Saudara, siapa Tuhan bagimu? Kalau saudara mau tuh menjadikan Tuhan sebagai Ebenezer-mu, batu pertolonganmu, ada dua yang saudara harus lakukan. Saudara harus memiliki sikap takut akan Tuhan yang benar. Gak bisa main-main, saudara gak bisa bohongin Tuhan. Kita gak bisa bohongin hati kita, gak bisa bohongin Tuhan, dua hal itu. Kita bisa bohongi semua orang, tapi kita tidak pernah bisa membohongi Tuhan. Yang kedua, hiduplah, milikilah Tuhan dalam setiap masa kehidupanmu, musim hidupmu. Kunci ini Amsal 21 ayat 31. Walaupun harus dalam terjemahan bahasa Inggrisnya. Langsung saya pegang saudara sejak saya baca Amsal ini. Do your best. Prepare for the worst. But trust God for your victory. Percayai Tuhan dalam setiap musim hidupmu. Mari berdiri bersama-sama saudara. Saya mau kita nyanyikan lagu Bersamamu Bapa. Apakah kita mau menjadi sama seperti Yusuf? Dalam kondisinya yang terburuk. Saya suka bahasa Inggrisnya ngomong end it up.
Dia selalu mengakhirnya dalam posisi yang tertinggi, walaupun posisinya buruk. Ketika dia jadi budak yang memimpin seluruh rumah itu. Ketika dia ada di dalam penjara, dia menjadi tangan kanan kepala penjara dan dipercaya untuk mengelola semua penjara dan usaha yang ada di dalam penjara itu. Ketika Yusuf berakhir di dalam pemerintahan Firaun, dia menjadi tangan kanan Firaun. Saudara, orang-orang yang menjadikan Tuhan sebagai Ebenezer-nya, batu pertolongannya, akan selalu berakhir di tempat yang tinggi. Mengapa? Karena mereka punya sikap yang takut akan Tuhan, hormat sama Tuhan, mengasihi dengan segenap hati, segenap kehidupannya. Dan yang kedua, orang-orang seperti ini memiliki Tuhan di dalam setiap musim hidupnya. Kita akan nyanyikan lagu ini. Engkau ada bersamaku dalam setiap musim hidupku. Engkau ada bersamaku. Amin, Yesus. Di setiap musim hidupku. Haleluya, Yesus. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Haleluya, haleluya, Yesus. Kuat, haleluya, di jiwaku. Yesus adalah bersamaku. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Jadikan lagu ini doa di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu dengan sungguh-sungguh. Oh, haleluya. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, haleluya, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Hari ini tundukkan kepalamu di hadapan Tuhan. Kita mau serius. Siapa di antara saudara yang mau menjadikan Tuhan sebagai Ebenezer-nya, batu pertolongannya? Lakukan dua hal ini, saudara. Yang tadi saya katakan, yang pertama, miliki sikap takut akan Tuhan yang benar dalam hidup kita. Begitu takutnya kita menyakiti dan melukai hati Tuhan, sehingga kita tidak pernah melakukan hal-hal yang berdosa. Kita selalu mau melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Bahkan mungkin ketika kadang-kadang hal itu merugikan diri kita sendiri. Tapi mengapa kita mau melakukannya? Karena kita mengasihi Tuhan. Yang kedua adalah miliki Tuhan di dalam setiap musim hidupmu. Ada banyak hal yang bisa terjadi, saudara. Saya sadar apa yang dikatakan Amsal ini benar. Tugas kita hanya do your best, melakukan yang terbaik. Tapi di sisi lain kita harus tetap prepare for the worst, mempersiapkan untuk hal-hal buruk yang mungkin terjadi. Tapi kunci dengan trust God for your victory. Percayai Tuhan untuk memiliki kemenangan di dalam Tuhan. Kalau saudara mau mengalami hal ini, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kita akan nyanyikan ref lagu ini dengan sungguh-sungguh. Ini hubungan saudara dengan Tuhan. Angkat tanganmu dengan sungguh-sungguh dan katakan, Tuhan, aku mau seperti Yusuf yang hidupnya
sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sebagai batu pertolongan bersamamu Bapa. Haleluya. Ku lewati semua Yesus, perkenanmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak. Haleluya, Yesus, haleluya. Memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah. Angkat tanganmu dengan sungguh-sungguh, katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa. Ku lewati semua. Haleluya. Perkenanmu ya. Teguhkan hatiku. Haleluya. Lihat tangan kami Bapa pada pagi hari ini. Kau batu pertolongan yang tidak pernah salah. Haleluya. 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 Besar melimpah. Katakan sekali lagi, bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa. Haleluya. Ku lewati semua. Haleluya. Perkenanmu ya. Teguhkan hatiku. Teguhkan hati, Engkau yang bertindak. Haleluya. Memberi pertolongan, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah. Anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Haleluya. Engkau Allah, gunung batu yang pekerjaannya sempurna. Karena segala jalan-Mu adil. Allah yang setia dengan tiada kecurangan. Adil, benar, tempat kami berlindung. Allah yang menolong kami di dalam setiap kesesakan kami. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Pada pagi hari ini Hamba berdoa bagi setiap tangan yang terangkat dengan segenap hatinya untuk Engkau. Hamba berdoa agar hidup mereka sama seperti Yusuf. Walaupun dalam masa-masa yang berat dan terpuruk, mereka selalu ended up, berakhir di tempat yang tertinggi, di tempat mereka. Allah yang setia dan tidak ada kecurangan yang ada padamu. Hamba berhenti bicara Tuhan, tapi biarlah kami menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Kau batu pertolongan Ebenezer kami, dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Kau yang ditinggikan, Kau yang dipermuliakan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang kasih, saudara akan meninggalkan tempat ini. Kau sudah beribadah, kau sudah menyembah Tuhan, kau sudah meninggikan nama Tuhan, kau sudah mendengarkan firman Tuhan. Lakukanlah sepanjang hidup saudara, dan biarkan hari ini Tuhan memberkati engkau. Dia sedang mengangkat tangannya dan menurunkan berkatnya di atas hidupmu dan hidup saya. Saudara-saudara, ulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus akan menaungi hidup, memelihara dan menyatakan kuasanya kepadamu dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua bersama-sama dengan saudara. Haleluya, mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati saudara, tetap jaga kesehatan.